sejauh ini kita melihat ketika isu pariwisata didengungkan oleh pemerintah, banyak pihak termasuk masyarakat di kawasan Danau Toba sebenarnya sangat menyambut isu itu, pembangunan itu. Karena khususnya di kawasan Danau Toba, masyarakat merasa sudah cukup lama mengharapkan kehadiran negara dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ya, khususnya pembangunan infrastruktur. Nah, sehingga ketika ada isu, ketika mereka mendapat informasi bahwa perhatian pemerintah untuk membangun berbagai sarana infrastruktur di kawasan Danau Toba, tentunya masyarakat di kawasan Danau Toba, termasuk orang-orang Batak yang tinggal di perantauan, sangat menyambut ide-ide pembangunan itu. Tetapi kemudian dalam proses pelaksanaannya memang tidak bisa dihindari ketika pembangunan tentunya akan membutuhkan tanah. Nah, ketika proses komunikasi tidak terbangun, pendekatan yang dilakukan masih top down, ini tentu saja menimbulkan sedikit penolakan dari masyarakat. Karena ini menyangkut keberadaan mereka, status tanah-tanah adat mereka yang sudah mereka miliki, yang sudah mereka hidupi, yang sudah mereka yakini, dan bahkan mereka tinggal di sana sejak beratus-ratus tahun yang lalu secara turun-temurun. Nah, ketika pembangunan membutuhkan tanah-tanah itu, masyarakat tentu saja sangat khawatir. Karena biar bagaimanapun kehidupan mereka, hidup mereka yang sudah sekian lama bersumber dari tanah, itu akan mengganggu kehidupan mereka. Dan itu yang menyebabkan mereka akhirnya terkesan seolah-olah mereka menolak pembangunan, padahal sesungguhnya tidak. Mereka mengharapkan pembangunan, tapi bagaimana pembangunan itu juga menghormati posisi dan keberadaan mereka. Bagaimana pembangunan itu mengakui status tanah-tanah hutan adat yang ada di sana adalah milik mereka. Sehingga dalam hal ini pengambil kebijakan, pemangku kepentingan mestinya melakukan pendekatan ya ke mereka, membicarakan, menjelaskan apa sesungguhnya pembangunan pariwisata, apa dampak positif maupun negatif dari kehadiran pembangunan pariwisata bagi mereka, sehingga mereka bisa memahami benar-benar dan bisa menentukan sikap apakah setuju, menerima, atau menolak pembangunan tersebut. Kami dari KSPPM sebagai lembaga yang sudah 30-an tahun lebih melakukan pendampingan dan kerja-kerja advokasi di tengah masyarakat, tentu saja memiliki tanggung jawab untuk merespon, mengkritisi setiap proses-proses pembangunan yang hadir di wilayah pendampingan kami. Sehingga ketika isu pariwisata mulai dimunculkan, kami dengan segera melakukan studi-studi di kawasan Danau Toba dengan mengajak masyarakat ya mendiskusikan apa yang mereka pahami ya, apa yang mereka pahami dengan isu pariwisata. Kemudian apa yang mereka harapkan dari kehadiran pembangunan pariwisata. Kemudian kita juga bertanya apa yang mereka khawatirkan. Dan itu hasil dari studi-studi yang kita lakukan sesungguhnya itu menjadi bahan kita untuk selanjutnya melakukan diskusi-diskusi di tengah masyarakat. Karena menurut kami itu sangat penting supaya mereka sejak awal sudah siap dan dipersiapkan untuk merespon sesuatu hal yang akan masuk ke desa dan ke komunitas mereka. Hasil-hasil studi itu selanjutnya kita sudah lakukan sebenarnya beberapa seminar di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di nasional untuk menyampaikan seperti apa sesungguhnya harapan masyarakat dengan kehadiran pembangunan pariwisata. Kemudian untuk menyampaikan informasi bagi publik dan para pemangku kepentingan untuk merespon kekhawatiran dan harapan itu tadi. Nah, ini sebenarnya yang belum menjadi perhatian dari banyak pihak, sehingga ketika itu tidak terjadi, tidak ada respon positif ya dari pihak pemangku kepentingan, pengambil kebijakan. Nah, akhirnya di masyarakat hingga saat ini terjadi saling tarik menarik
antara orang yang memberi harapan besar terhadap pembangunan dengan orang masyarakat yang merasa hak-haknya ya terancam, terampas karena kehadiran pembangunan itu. Nah, ini mestinya harus dimediasi, harus diakomodir oleh para pemangku kepentingan, para pengambil kebijakan, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran pembangunan apapun itu, termasuk pembangunan pariwisata, akan sungguh-sungguh bisa mensejahterakan rakyat. Sebaiknya memang kita sebagai pendamping masyarakat, ketika mendengar sesuatu isu, kita harus mempelajari sungguh-sungguh berbagai informasi, termasuk dokumen-dokumen pendukung, termasuk kebijakan-kebijakan pendukung sesuatu proses pembangunan, apakah itu menyangkut pariwisata, sehingga kita bisa langsung melakukan kajian analisis sejauh mana kebijakan yang diterbitkan itu berhubungan dan saling mendukung dalam untuk pembangunan dimaksud. Nah, kemudian kita sedini mungkin harus mensosialisasikan berbagai informasi ke tengah masyarakat dampingan, sehingga sejak awal mereka memahami sungguh-sungguh dan bisa mengambil sikap keputusan apakah mereka akan berperan serta dalam proyek-proyek pembangunan, menyambut pembangunan, atau bahkan mereka harus memberikan semacam masukan terhadap pemerintah bahwa pembangunan yang mereka butuhkan sebenarnya seperti apa. Jadi bukan top down, artinya bukan misalnya pihak luar, pemerintah sudah merencanakan suatu proyek pembangunan tanpa mendiskusikan dengan masyarakat, tanpa diberitahu dengan masyarakat, tanpa dimintai pendapat masyarakat, karena pembangunan yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.